apa kabarnya? Semoga sehat terus ya dan selalu bersuka cita. Amin Karya. Hari ini hari Minggu dan kita akan memulai memuji Tuhan. Kita mau bersuka cita. Bener Karya. Udah kangen kita ya sama adik-adik. Kemudian sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya untuk memulai ibadah kita pagi ini. Iya, yuk lipat tangannya yuk. Tangannya, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa ya adik-adik. Ya, Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang baik, terima kasih banyak ya Bapa untuk semua yang boleh Engkau berikan hingga pada saat ini. Kami mau memuji nama-Mu ya Tuhan, kami mau memulai memuliakan nama-Mu hingga kami boleh menyelesaikan ibadah kami dengan baik, mendengarkan firman-Mu dan boleh menjadi anak-anak yang semakin takut akan Engkau. Ampuni juga dosa-dosa yang kami perbuat ya Tuhan. Kiranya Engkau menjaga, melindungi, menyertai kami semua hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Amin. Ayo adik-adik bangkit berdiri. Ayo kita bersuka cita bersama selama puji Tuhan. Lagunya apa Karya? Kita mau nyanyi apa? Ada yang mau request? Lagu kasih. Yuk kita Ya, mulai. kita harus saling mengasihi. Benar Karya? Ya betul Yuk. sekali. Adik-adik, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita naikkan pujian Yesusku panggil, Yesusku undang. Dengan sikap doa ya. Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku. Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku. Katakan memimpin menuntun, memimpin menuntun.
adik-adik, apa kabarnya? Tadi kita sudah bersukacita memuji Tuhan bersama yang dipimpin sama Karya. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik siapkan hati dan pikirannya, yuk buka hati kita buat firman Tuhan hari ini. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Bahkan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, minggu yang lalu firman Tuhannya apa? Yo, masih ada yang ingat? Ada yang ingat nggak? Ayo Diago, ingat nggak firman Tuhan minggu yang lalu? Jelita, ingat nggak? Ya. Minggu yang lalu ya, yang mengajar firman Tuhan, yang membawakan firman Tuhan adalah Kak Unike. Firman Tuhannya diambil dari mana ya? Ayo, ada yang ingat nggak? Ada 3 hal yang harus dilakukan anak-anak Tuhan. Ayo, apa? Ya, yang pertama selalu bersukacita. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, ya. Terus yang kedua, tetaplah berdoa. Ya, sebagai anak-anak Tuhan kita harus rajin berdoa, ya. Yang ketiga adalah selalu mengucap syukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Bagaimana sih hidup sebagai anak-anak Tuhan? Apa ya yang harus dilakukan sebagai anak-anak Tuhan dalam kehidupan kita? Yuk kita buka di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ayo adik-adik buka Alkitabnya. Kita buka Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ada di Perjanjian Baru. Yuk kita buka, kita baca bersama-sama ya. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Adik-adik, firman Tuhan ini disampaikan oleh Rasul Paulus untuk jemaat yang ada di Galatia. Tetapi Tuhan Yesus juga mau ini dilakukan oleh setiap kita, oleh Ibu Ani, oleh adik-adik semuanya. Sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, hidup yang dipimpin oleh Roh. Roh apa itu? Yaitu Roh Kudus. Sebagai anak-anak Tuhan yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, pasti akan menghasilkan buah-buah yang manis bagi Tuhan. Apa sih Kak buah-buah yang manis bagi Tuhan? Nah, yaitu ada yang pertama adalah kasih. Yaitu ini buah apel, ya buah apel. Ini ada tulisannya kasih. Sebagai anak Tuhan, hidup kita, dalam hati kita harus ada kasih. Bagaimana kasih ada dalam hati kita? Yaitu kita harus mau mengasihi siapapun yang ada di dunia ini. Kita harus mengasihi orang tua kita, kakak kita, adik kita, bahkan mengasihi orang-orang yang membenci kita. Kita mengampuni orang-orang yang sudah membuat sakit hati kita. Ya, itulah kasih. Itu buah roh yang pertama adalah kasih. Buah roh yang kedua adalah sukacita. Sebagai anak-anak Tuhan harus selalu bersukacita dalam segala hal. Baik suka, duka, harus selalu bersukacita. Kenapa harus bersukacita, Kak? Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita.
Yang ketiga adalah buah damai sejahtera, ya. Saat kita hidup di dalam Tuhan, kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, ada damai sejahtera dalam hati kita. Kita hidupnya tenang. Kita tenang karena ada Tuhan Yesus yang hidup, yang adalah di dalam hati kita, yang memimpin setiap langkah hidup kita. Buah roh selanjutnya apa ya? Yaitu ada kemurahan. Sebagai anak-anak Tuhan kita harus bermurah hati. Seperti Tuhan Yesus yang selalu bermurah hati. Kalau temannya nggak punya kue atau nggak punya mainan, kita mempunyai makanan yang berlebih, kita kasih teman kita bagi teman kita. Teman kita nggak punya mainan, kita mempunyai mainan, kita pinjemin mainannya, ya. Jadi kita harus mempunyai yang hati yang selalu bermurah hati, yaitu kemurahan. Buah roh selanjutnya adalah kesabaran, ya. Lawan dari kesabaran apa? Ya, sukanya marah-marah. Misalnya, "Mah, aku mau susu, aku mau beli mainan." Tapi mama papanya misalnya belum punya uang, "Nanti ya nak, sabar ya nak, aku nggak mau nunggu lama-lama." Itu berarti nggak sabar adik-adik. Adik-adik sebagai anak-anak Tuhan harus mempunyai hati yang penuh dengan kesabaran. Kesabaran menghadapi segala sesuatu. Misalnya adik-adik mau mandi, ada adiknya yang lagi mandi di kamar mandi, adik-adik nggak sabar, adiknya disuruh buru-buru, "Cepetan deh mandinya, aku mau mandi juga." Itu adik-adik harus berlatih dari hal-hal yang kecil. Kesabaran harus ditanamkan dalam setiap hati kita. Kemudian buah roh yang selanjutnya adalah kebaikan, ya, kebaikan. Kita harus mempunyai hati yang selalu berbelas kasih, yang mempunyai hati yang mengasihi. Kebaikan dan kasih ini hampir selalu bersamaan, ya. Kalau adik-adik mempunyai kasih, pasti adik-adik juga mempunyai kebaikan di dalam diri adik-adik semuanya, ya. Kemudian ada kesetiaan, ya, kesetiaan terhadap Tuhan, kesetiaan terhadap keluarga, ya. Adik-adik setia kepada Tuhan, setia berdoa, setia memuji Tuhan, setia sekolah minggu. Nah, adik-adik nih, kesetiaan harus ada di dalam setiap hati-hati anak Tuhan. Kemudian kelemah lembutan, ya, kelemah lembutan. Setiap anak-anak Tuhan harus mempunyai hati yang lemah lembut seperti Tuhan Yesus yang lemah lembut, ya, nggak suka marah-marah, ya. Ngomongnya lemah lembut. Lemah lembut bukannya ngomongnya dilemes-lemesin, ya, tapi lemah lembut itu kita mempunyai hati yang lemah lembut, penuh kasih. Kemudian penguasaan diri berarti sabar. Mirip dengan kesabaran. Penguasaan diri, dapat menguasai diri, tidak gampang marah, tidak gampang tersinggung. Kalau temennya ngomong sedikit langsung waduh marah-marah, ya. Nggak boleh sebagai anak-anak Tuhan. Ini penguasaan diri harus ada dalam hati adik-adik dan kita semuanya. Penguasaan diri, misalnya kita pengen segala sesuatu, pengennya buru-buru, pengennya cepet-cepet, kita nggak bisa menguasai diri sendiri, ya. Itulah yang diinginkan Tuhan Yesus di dalam diri setiap anak-anak Tuhan, yaitu ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tadi ada di firman Tuhan tadi ada di Galatia 5 ayat 22 sampai 23, ya. Adik-adik, yuk kita semua bersama-sama berlomba-lomba, ya, berlomba-lomba melakukan apa yang sudah Tuhan firmankan, supaya hidup kita boleh menghasilkan buah-buah yang manis bagi Tuhan, yaitu ada kasih, di dalam hati kita ada kasih, ada sukacita, selalu bersukacita, ya, ada kesabaran, selalu sabar, ada kemurahan, ada kebaikan, kesetiaan, dan kelemah lembutan dan penguasaan diri. Ada lagunya kan? Kasih
sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya adik-adik, yuk kita bersama-sama melakukan firman Tuhan itu ya. Firman Tuhan hari ini sampai di sini. Kita berdoa ya untuk firman Tuhannya. Kita minta Tuhan untuk memampukan kita untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Yuk lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar saat ini. Tuhan Yesus, beri kami hikmat dan kemampuan supaya kami dapat melakukan firman Tuhan yang Tuhan firmankan pada hari ini. Kami mau mempunyai hati yang penuh kasih, kami mau mempunyai hati yang penuh dengan kesabaran, kami mempunyai hati yang penuh dengan kesetiaan, bahkan kelemah lembutan dan penguasaan diri Tuhan. Biarlah kami dapat melakukan semuanya itu. Pimpin kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin.